Tuhan luar biasa untuk kehidupan kami semua, termasuk anak-anak Tumani yang pergi berjuang untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara kesaksian itu banyak kami alami. Tetapi ada dua hal kesaksian yang perlu saya sampaikan kepada saudara semua. Saya bangga, saudara, orang tua saya bernama Simpson Maramis. Karena ketika saya tahu bahwa papa saya bernama Simpson Maramis, saya ada rasa, ya, apalagi di kampung Tumani ini, pasti tidak akan yang berani melawan saya. Karena orang tua saya Simpson Maramis. Tapi terbukti 92 yang lalu, waktu saya pengerja sama papa tua saya, Om Ibor Lewan yang saya kasihi, almarhum, menuju ke rumah orang tua saya, baru ditumani saya dicekik leher saya, baru ditumani ada pisau di leher saya, baru ditumani ada sabel di leher saya. Itulah yang memacu saya menjadi semangat. Jangankan di kampung sendiri saya mau dibunuh orang, saya mau keluar pun, kalau ada coba-coba membunuh saya akan lawan. Kenapa saudara? Merasa bangga bahwa orang tua namanya Simpson Maramis ternyata tidak mendukung nama orang tua Simpson Maramis. Tetap kalau mau bunuh, bunuh juga. Nah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kami melayani di satu desa, namanya Desa Magalujibir. Kalau saudara suka mendengar lagu-lagu kebangsaan atau kata lain lagu suku yang ada di Banjarmasin, kota baru gunungnya bermegah. Di daerah itulah kami melayani. Dan waktu kami melayani saudara sekalian, saya banyak belajar dari desa ini. Harus ada satu keberanian, harus ada, ya, yang mampu menguatkan saya menghadapi jemaat. 98% adalah orang Dayak. Sekali waktu saya menyampaikan firman Allah, ya, dan jemaat berkata, Pak Pendeta, stop menyampaikan firman Allah, menyinggung tentang mak lampir. Kalau pada saat itu mak lampir terkenal di televisi, dan saya menyatakan firman Allah, cenderung orang mendengarkan firman Allah cerita-cerita tentang nenek-nenek moyang daripada kebenaran firman Allah. Rupanya itu menyinggung orang Dayak. Nah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, selesainya ibadah, jemaat dia buka baju, dia ambil mandau, dan saya dengan istri dan anak-anak ada di dalam ruangan pastori. Saya ingat firman Allah berkata, kalau di dalam ruangan itu dihitung, diukur, tapi kalau di luar ruangan saya yang ukur. Ada satu keberanian. Karena apa saudara? Terpacu kita ditumani. Di kampung sendiri mau dicoba mau dibunuh orang, di luar mau dicoba dibunuh orang. Rupanya harus tunjukkan juga bahwa kita punya kuasa Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya berkeluarga, punya anak 4. Nama istri saya Kartini Pasaribu. Tolong berdiri Bu. Horas Pak. Kalau sudah berbicara Kartini Pasaribu, saudara sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah orang Batak. Kami punya anak 4. Kami hidup di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Anak pertama lahir penuh dengan mujizat, tidak ada tulangnya. Anak kedua lahir juga penuh dengan mujizat, tidak ada tulangnya. Anak ketiga lahir juga penuh dengan mujizat, tidak ada tulangnya. Anak yang keempat pun yang ada bersama-sama kami lahir, tidak ada tulangnya. Tapi semenjak mereka tumbuh, baru kelihatan tulang satu persatu. Dari Medan datang tulangnya, dari Batu Licin datang tulangnya, dari Banjarmasin datang tulangnya, dari Sumatera pun
tulangnya datang. Saudara mungkin bingung ya, kok lahir tanpa tulang? Artinya anak saya lahir kalau tulang itu bahasa Batak adalah paman, om, papa tua. Nah, itulah walaupun tulang-tulang mereka tidak datang, tapi kami tetap hidup. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Saat ini kalau berbicara berkat, saya katakan kepada hamba Tuhan, teman-teman saya, jangan permalukan nama Tuhan dengan menceritakan atau kata lain bersaksi dengan mewek. Bukan zamannya. Kalau zaman dulu mungkin saudara bersaksi, saudara-saudara di rumah, di tempat pelayanan kami menderita. Itu namanya menjual Tuhan. Bersaksi harus katakan bahwa saya anak raja. Bersaksi harus katakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Bersaksi berkatakan bahwa kita benar-benar telah ditolong oleh Tuhan. Jangan berkata sambil menangis, apalagi telepon papa dan mama, Pak, Ma, saya mau pulang. Saya katakan tadi kepada Om Bran dengan Om Man, banyak orang memandang sebelah mata bagi kami hamba Tuhan. Tapi jujur, kami hamba Tuhan yang dari Tumani banyak diberkati oleh Tuhan. Pergi kosong, pulang bawa oto minggu ini. Haleluya. Pergi kosong, pulang bawa oto ondang. Haleluya. Istimewa. Saya pergi kosong, gak bisa bawa pulang mari otonya. Terbentur dengan biaya. Artinya kami di sana saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, beranilah ceritakan bahwa Tuhan itu kaya. Amin. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan menolong kita, Tuhan campur tangan kita. Enggak ada orang Tumani yang harus pulang. Kalau pulang lagi, mabok lagi. Jangan sampai pulang. Tetap pertahankan. Kalau Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, tetap jadi hamba Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Dari mana hasilnya? Awalnya kami dari Tumani. Dan kami selalu didukung oleh keluarga-keluarga yang luar biasa. Kami didukung oleh jemaat-jemaat yang luar biasa. Kami didukung oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, dukungan saudara-saudara, hamba Tuhan, keluarga sanak saudara, hamba-hamba Tuhan yang ada di Tumani, jangan putus, terus dukung kami, terus dukung kami. Tanpa dukungan saudara kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saudara, harapan kami hamba Tuhan yang ada di Tumani, biarlah doa saudara jangan putus untuk kami. Kami pergi bukan berfoya-foya. Kami pergi bukan cuma santai. Kami pergi berjuang memenangkan jiwa. Tuhan berkati. Masih banyak yang saya harus sampaikan sebagai kesaksian, tapi durasi tidak mengizinkan.